يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang macam-macam amil-amil yang memungkinkan untuk kemudian masuk kepada fi'il yang mu'rab, yaitu fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Namun sebelum kita lanjutkan kajian kita tentang masalah itu, marilah kita terlebih dahulu membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kelancaran untuk program kita semuanya ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Sekedar mereview ulang bahwa kemarin kita sudah membahas tentang konsep fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Itu. Fi'il mabni dan fi'il mu'rab ini sangat terkait dengan pola hubungan antara amil dan ma'mul. Apakah amil ketika masuk pada sebuah kalimat fi'il, apakah itu yang disebut sebagai amil yang menasobkan atau menjazmkan? Apakah memungkinkan untuk bisa merubah kalimat fi'il yang dimasukinya atau tidak? Maka konsep mabni mu'rab ini akan menjawab itu. Ketika fi'ilnya termasuk dalam kategori fi'il yang mabni, dan itu berarti fi'il madhi, itu adalah berarti fi'il amar, itu adalah berarti fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Ketika yang dimasuki oleh amil itu adalah fi'il yang kategori itu, madhi, amar, fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, maka masuknya amil, apakah itu amil nasab, apakah itu amil jazm, itu sama sekali tidak akan berpengaruh kepada fi'il itu, perubahan harokat dari fi'il itu. Ya, ini sekedar mereview saja. Ya. Jadi misalnya kita contohkan misalnya kata-kata nasoro misalnya. Ya. Misalnya kita contohkan kata-katanya adalah nasoro. Ini fi'il madhi. Harokat huruf akhirnya di sini fathah. Seperti kita tahu, sekedar mengulang lagi, bahwa fi'il madhi itu mabninya ada 3. Ada yang mabnun alal fathi, ada yang mabnun ala sukun, ada yang mabnun alal dhammi. Ketika misalnya tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan waw jama', dan ini contohnya adalah nasara, maka harokat huruf akhirnya di sini harus di fathah. Di sini harus di fathah ini. Ya, coba disorot di sini, di fathah. Begitu. Ada atau tidak adanya amil, karena di sini termasuk dalam kategori mabni, maka tidak akan berpengaruh pada perubahan harokat huruf terakhir dari fi'il madhi itu. Jadi ini ada amil misalnya, karena ini mabni, ada amil tetap, tidak ada amil tetap nasoro. Kalau seandainya ini kita asumsikan ada amil an misalnya, ini ya tetap nasoro. Kalau seandainya kita ada amil in di sini, ya tetap nasoro. Harokat huruf akhirnya sama sekali tidak ada perubahan, tidak mengalami perubahan meskipun dimasuki oleh amil. Kenapa? Karena ini termasuk dalam kawasan fi'il yang mabni. Itu. Ketika fi'ilnya termasuk dalam kategori fi'il yang mu'rab, berarti itu adalah termasuk dalam kategori fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, maka ada atau tidak adanya amil itu berpengaruh. Kalau seandainya tidak dimasuki amil, maka itu berhukum rafa. Kalau seandainya dimasuki amil nasab, maka berhukum nasab. Kalau seandainya dimasuki amil jazm, maka berhukum jazm. Contohnya, kita contohkan adalah yansuru. Yansuru adalah fi'il mudhari'. Kebetulan di sini huruf terakhirnya tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Karena demikian ini berhukum mu'rab.
Ini berhukum mu'rab. Ketika berhukum mu'rab, maka memungkinkan untuk kemudian dibaca rofa, memungkinkan untuk kemudian dibaca nasab, memungkinkan untuk kemudian dibaca jazm. Kapan dibaca rofa? Apabila tajarrud anin nawasibi wal jawazim. Tajarrud anin nawasibi wal jawazim. Kapan dibaca nasab? Apabila ada nawasib, dimasuki oleh nawasib. Kapan dibaca jazm? Apabila dimasuki oleh jawazim, amil-amil yang dibaca jazm. Jadi petanya seperti itu. Sehingga yansuru ini akan berubah menjadi ayyansuro dengan dibaca nasab karena dimasuki oleh an. Akan berubah menjadi iyansur dengan dibaca sukun di sini karena dimasuki oleh amil in yang itu adalah merupakan amil jazm. Ini merupakan amil nasab, menasabkan. Itu seperti itu. Ya, begitu. Permasalahan selanjutnya adalah yang ini kepingin kita bahas dalam konteks malam ini adalah amil-amil nasab itu apa saja? Amil-amil jazm itu apa saja? Inilah yang kemudian saya buatkan semacam alat peraga, ya, yang ini bisa di-download nanti oleh teman-teman ya di rumah, gitu ya. Ini judulnya adalah Awamilun Nasbi, amil-amil nasab. Awamilul jazmi, amil-amil jazm. Ya. Secara umum, amil-amil nasab ini berarti kawasan kita ketika ngomong amil ini dianggap berpengaruh pada kalimat fiil yang dimasukinya, maka yang akan kita contohkan adalah fiil mudhari' yang mu'rab. Ini catatannya. Fiil mudhari' yang mu'rab, fiil mudhari' yang tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Itu fiil mudhari' yang mu'rab. Semua yang kita contohkan di sini adalah termasuk dalam kategori fiil mudhari' yang mu'rab. Ini juga begitu kaitannya, amil jazm, banyak amil jazm itu, ya. Itu juga seperti itu. Ini kaitannya juga masuk dalam kategori fiil mudhari' yang mu'rab. Itu semacam itu. Sekarang kita sorot pada amil-amil jazm. Nah, ini coba ke sini. Secara umum, amil jazm itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Ada an, ada lan, ada idzan, ada kai, ada lamukai, ada lamul juhud, ada hatta, ada jawabun bil fa, ada jawabun bil wawi, ada au. Ya, begitu. Para ulama dalam konteks menyikapi amil-amil nasab yang 10 ini biasanya menganggap ada yang masuk dalam kategori menasabkan dengan dirinya sendiri, tansibul fi'la al-mudhari'a maksudnya binafsiha, yaitu an, lan, idzan, kai, ada 4. Ada yang dianggap menasabkan lebih disebabkan karena dia menyimpan, mengira-ngirakan atau bi'an marotin, dengan an yang disimpan, yaitu termasuk dalam kategori adalah lamukai, lamul juhud, hatta, jawabun bil fa, jawabun bil wawi, dan au. Kalau seandainya kita tulis, ya, mari. Ya, ini kita ngomong dalam konteks awamilun nasbi. Awamilun nasbi. Amil-amil yang nasab, menasabkan. Secara umum dibagi menjadi 2. Ya, ada yang tansibu atau yansibu, menasabkan atau tansibu binafsi, tansibu al-fi'la al-mudhari'ah maksudnya binafsiha. Begitu. Jadi menasabkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri tanpa dengan adanya bantuan an. Yang termasuk dalam kategori ini adalah ya, an itu sendiri, ya, kemudian lan, kemudian idzan, kemudian kai. Ya, jadi saya ulangi lagi. Amil nasab secara umum, ya, karena ini harus diseser memang. Bagaimanapun juga pada akhirnya para pemirsa yang masih pemula misalnya akan menemukan konsep ini. Bahwa yang namanya amil nasab itu diklasifikasikan menjadi 2. Ada yang amil nasab yang menasabkan dengan dirinya sendiri, dianggap dia tidak menyimpan an. Dan ada amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari' karena dianggap mengira-ngirakan an.
Oleh sebab itu dibagi menjadi dua, awamilun nasbi itu ada yang menasobkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri, ada yang menasobkan tansibu, misalnya di sini, tansibu al-fi'la al-mudhari'a misalnya bi'an. Nah, bi'an dengan menggunakan an mudmaratin yang disimpan. Itu semacam itu. Ya, saya ulangi lagi. Pembagian amil nasab itu ada dua macam. Ada yang menasobkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri tanpa ada bantuan yang lain. Ada yang menasobkan fi'il mudhari' karena dianggap di situ mengira-ngirakan an yang merupakan amil nasab. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai tansibu al-fi'la al-mudhari'a bi'an mudmaratin. Itu semacam itu, ya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah di sini ada lamukai, ya, lamukai. Kemudian lamul juhud, lamukai, kemudian lamul juhud. Kemudian di situ ada hatta, ya, ada jawabun, ada jawabun bil fa'i, jawabun bil wawi, jawabun bil fa'i, ya. Kemudian jawabun bil wawi, jawab dengan menggunakan wawu, ada, kemudian ada au. Begitu, ya. Jadi totalnya itu ada 10. Yang menasobkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri itu ada 4. Yang menasobkan fi'il mudhari' dengan bantuan an yang dikira-kirakan atau yang disimpan itu ada 6. Ya. Ini yang sudah jadi. Jadi amil nasab itu dibagi menjadi dua. Ada yang tansibu al-fi'la binafsiha, ada yang tansibu al-fi'la bi'an mudmaratin. Ada yang menasobkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri. Ada yang menasobkan fi'il mudhari' dengan bantuan an yang dikira-kirakan atau disimpan di dalamnya. Saya contohkan misalnya an. Yu'jibuni. Yu'jibuni. Ay yu'jibani. Ay yu'jibani misalnya. Ay yu'jibani. Ya. Ay yu'jibani. Asalnya a'jaba yu'jibu. Kalau seandainya kemudian coba, ini asalnya adalah a'jaba. Fi'il mudhari'nya adalah yu'jibu. Ini ketika kemudian tidak dimasuki oleh amil nasab. Bagaimana kalau seandainya dimasuki oleh amil nasab? Akan membunyi ay yu'ji. Ini asalnya nih gini ya, nun wikoyah ini namanya. Ay yu'jibani. Yang awalnya dhammah di sini, ketika tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazm, atau biasa kita sebut sebagai tajarrud anin nawasibi wal jawazim, akhirnya menjadi ayyu'jiba. Ayyu'jiba dengan di fathah ini. Kenapa? Karena dimasuki an. An merupakan bagian dari amil nasab. Yang kalau seandainya fi'il mu'rab itu kemudian dimasuki oleh an, maka yang namanya fi'il mudhari' yang mu'rab itu, maka pada akhirnya harus juga dibaca nasab atau berhukum nasab. Itu semacam itu, ya. Kemudian selanjutnya adalah lan. Misalnya di sini ada lan tadriba. Asalnya ini lan tadriba. Asalnya ini adalah tadribu. Ya, karena kemudian dimasuki lan tadriba. Asalnya tadribu. Ini asalnya tadribu, akhirnya menjadi tadriba. Karena dimasuki oleh lan. Ya, itu semacam itu. Kemudian idzan. Ya, idzan. Idzan ukrimaka. Akrama yukrimu. Akrama nukrimu. Akrama yukrimu. Akrama ukrimu. Misalnya, pakai hamzah mudhara'ah. Akrama yukrimu. Idzan, kalau begitu, aku akan memuliakan kamu. Idzan ukrimaka. Idzan ukrimaka. Yang paling penting kata-kata ukrima. Harokat mem di sini adalah berharokat fathah. Kenapa? Karena ini berhukum nasab. Kenapa kok berhukum nasab? Karena ini adalah fi'il mudhari' yang mu'rab karena kebetulan tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, dan dia dimasuki idzan. Idzan termasuk dalam kategori amil nasab, sehingga ukrima tidak dibaca ukrimu, akan tetapi dibaca ukrima, lebih disebabkan karena dia berhukum nasab, lebih disebabkan karena dimasuki oleh amil idzan. Ji'tu kai akro'ah, ya kan? Kai akro'ah di sini, kai akro'ah. Bacaannya adalah akro'ah, bukan akro'u. Kenapa? Karena akro'a ini adalah fi'il mu'rab. Kenapa kok disebut sebagai fi'il mu'rab? Ya, karena akro'a di sini tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Karena mu'rab, maka memungkinkan untuk dibaca rofa, nasab, atau jazm.
Di sini adalah termasuk dalam kategori fi'il mudhari' yang dibaca nasab. Kenapa? Karena dimasuki oleh amil nasab. Apa amil nasabnya di sini? Adalah kai. Kai di sini adalah menasabkan fi'il mu'rab, fi'il mudhari' yang dimasukinya. Ji'tu, aku datang, kai akro'a, untuk membaca, misalnya. Seperti itu. Kai akro'a. Begitu. Jadi kai di sini termasuk dalam kategori amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari' yang dimasukinya. An, lan, idzan, kai itu termasuk dalam kategori amil nasab yang menasabkan dengan dirinya sendiri tanpa ada bantuan yang lain. Sementara yang lain ada lamukai, ada lamul juhud, ada hatta, ada jawabun bil fa'i misalnya, jawabun bil wawi, au dan seterusnya yang masuk dalam kategori contoh ini misalnya, itu semuanya dianggap sebagai dia menasabkan karena dianggap mengira-ngirakan huruf an. Jadi maksudnya begini. Kalau seandainya saya tulis misalnya di situ ada lamukai. Ji'tu li'aqra'a. Saya datang untuk membaca. Ji'tu li'aqra'a. Li'aqra'a. Di sini di fathah. Kenapa kok kemudian di fathah di sini? Karena berkedudukan nasab. Kenapa kok nasab? Karena ini mu'rab dan kebetulan dimasuki oleh nasib. Amil yang menasabkan. Apa yang menasabkan dalam konteks ini? Yang menasabkan adalah ini disebut sebagai lamukai. Lamukai. Gitu. Yang menasabkan ini adalah lamukai ini. Begitu ya. Cuman lamukai ini termasuk dalam kategori lam atau yang menasabkan karena dianggap menyimpan an yang disimpan. An yang dikira-kirakan di dalamnya, ya, mudmaratin. Begitu. Jadi kalau seandainya ji'tu li'aqra'a, asalnya itu adalah ji'tu, begini, li'an aqra'a. Jadi, yang kemudian dianggap menasabkan itu adalah an yang tersimpan atau yang dikira-kirakan itu. Ini. Ji'tu li'an aqra'a. Kata-kata ji'tu li'aqra'a asalnya adalah ji'tu li'an aqra'a. Kenapa kok kemudian akro'a ini kemudian dibaca nasab? Ya, karena ini mu'rab. Kenapa kalau mu'rab? Kalau mu'rab, harokat huruf akhirnya memungkinkan untuk berubah. Apakah kemudian dibaca nasab, dibaca rafa, dibaca jazm misalnya, tergantung apakah ada amil atau tidak ada amil. Di sini ada amil. Amilnya apa? Amilnya namanya lamukai. Ketika amilnya lamukai oleh para ulama itu dianggap yang menasabkan itu bukan lamukai itu sendiri, tapi an yang tersimpan di dalamnya. Jadi kalau seandainya kita contohkan ji'tu li'aqra'a, maka itu asalnya adalah ji'tu li'an aqra'a. Ji'tu li'an aqra'a. Pun juga demikian kalau seandainya terkait dengan lamul juhud misalnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Dan tidak sekali-kali, dan Allah tidak sekali-kali mengazab mereka. Misalnya begitu. Dan Allah tidak sekali-kali mengazab mereka. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi, lam yang ada di liyu'adzibahum, kenapa kok azaba yu'adzibu? Kenapa kok kemudian berubah menjadi yu'adziba di sini? Kenapa kok kemudian dirubah menjadi nasab di sini? Karena ada amil nasab berupa li. Kebetulan yu'adziba termasuk dalam kategori fi'il yang mu'rab. Ya, kenapa kok mu'rab? Karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Karena mu'rab tergantung ada atau tidak adanya amil. Di sini ada lam. Lamnya di sini disebut sebagai lamul juhud. Ya, saya akan menjelaskan apa bedanya lamukai atau disebut sebagai lam ta'lil dengan lam juhud. Coba disorot ke sini. Kalau seandainya saya contohkan misalnya ji'tu li'aqra'a, lam yang ada di sini disebut sebagai lamukai atau lamut ta'lil, merupakan alasan. Ya kan? Kalau seandainya wa ma kana Allahu, diperhatikan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Lam yang ada di sini disebut sebagai lamul juhud. Bagaimana cara membedakan bahwa lam yang masuk dalam fi'il mudhari' karena kebetulan tulisannya sama, itu disebut sebagai lamut ta'lil, merupakan alasan, atau lamul juhud, ini adalah pengingkaran. Caranya adalah, apakah kemudian yang namanya lam itu didahului oleh kana manfi atau tidak? Ini namanya kana yang dinafikan. Kana yang dinafikan, manfi.
ketika kita menemukan lam yang dikasroh yang masuk pada fi'il mudhari itu kemudian didahului oleh kana manfi, makana tidaklah ada di sini, makana tidaklah ada misalnya di sini, gitu ya. Ini namanya kana manfi. Maka ketika didahului oleh kana manfi, liyu'adzibahum, itu disebut sebagai lamul juhud, bukan lamut ta'lil. Tapi kalau seandainya tidak didahului oleh kana manfi, maka lam yang ada di sini disebut sebagai lamut ta'lil. Ji'tu li'an akro'a. Ji'tu li'akro'a. Lam yang ada di sini disebut sebagai lamukai. Lamut ta'lil sama saja merupakan alasan kenapa kita kok datang. Misalnya seperti itu. Akan tetapi karena dia tidak didahului oleh kana manfi, namanya adalah lamut ta'lil. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, sama ini, sama memiliki fungsi menasobkan, akan tetapi lam yang ada di sini disebut sebagai lamul juhud. Kenapa kok kemudian disebut sebagai lamul juhud? Lebih disebabkan karena di sini didahului oleh kana manfi, kana yang dinafikan. Itu semacam itu. Ya. Selanjutnya adalah hatta yarji'a ilaina Musa, sehingga Musa kembali kepada kami. Hatta yarji'a ilaina Musa, misalnya begitu, ya. Kemudian jawabun bilfa. Diperhatikan kata-kata di sini penting untuk kemudian saya tegaskan. Jawab itu ada yang merupakan jawab dari syarat, ada yang jawab dari amar. Perhatikan, ya. Aqbil, menghadaplah, itu amar. Ya, ini. Jadi jangan memiliki pikiran bahwa yang namanya jawab itu harus dari syarat. Nah, ini penting, ya. Jawab itu memungkinkan jawab dari syarat, memungkinkan juga jawab dari amar. Jawab, ya, itu dibagi menjadi dua. Ada yang dari syarat, ya, jawab dari syarat. Ada yang merupakan jawab dari amar. Gitu ya. Kalau seandainya jawab dari amar dan itu didahului oleh fa, ini jawabun bil fa, maka itu adalah dianggap sebagai amil yang menasobkan. Aqbil fa uhsina ilaika. Menghadaplah, maka aku akan berbuat baik kepadamu. Aqbil wa uhsina ilaika. Menghadaplah, maka aku. Di sini ada kesalahan ya. Ya, ini. Ya, aqbil. Maka aku akan berbuat baik kepadamu. Misalnya begitu. Ini la aqtulannal, la ini pakai au. La aqtulannal kafira. Benar-benar aku akan membunuh seorang kafir au yuslima, ya. Kecuali atau sehingga dia ya yuslima pakai anu, nanti dirubah ini ya bukan mereka tapi ia masuk Islam karena di sini pakai mufrad, ya ada kesalahan sedikit, nggak masalah ya. Jadi kesimpulannya adalah amil yang menasobkan itu ada 10 secara umum. Ada yang oleh para ulama itu dianggap itu ada diklasifikasikan menjadi 2. Ada yang menasobkan dengan dirinya sendiri, ada yang menasobkan karena bantuan an. Begitu. Ada yang menasobkan dengan dirinya sendiri, ada yang menasobkan karena bantuan an. Yang kategorinya itu sudah bisa dibaca seperti ini, ya. Begitu. Kemudian selanjutnya yang saya kepingin tegaskan filosofinya ya, filosofinya. Kenapa kok kemudian di sini dianggap mengira-ngirakan an? Yang lebih gampang itu sebenarnya langsung saja, tidak usah mengira-ngirakan an. Itu tidak masalah menganggap begitu. Ada ulama yang berpendapat begitu. Kalau seandainya di sini dianggap mengira-ngirakan an, berarti asumsinya di sini secara umum dianggap sebagai huruf jar. Perhatikan. Asumsinya di sini dianggap sebagai huruf jar. Secara umum begitu. Karena huruf jar itu nanti pada akhirnya tidak bisa masuk pada fiil, misalnya li akro'a, ya, itu li akro'a menjadi li an akro'a, itu namanya lil qira'ah, ya, itu namanya annya itu adalah an masdariyah, itu semacam itu. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa an yang merupakan amil yang menasobkan itu secara umum dibagi menjadi 2. Ada yang menasobkan dengan dirinya sendiri, yang termasuk dalam kategori itu adalah an, lan, idzan, kai. Ada yang menasobkan karena bantuan an yang tersimpan di situ, di dalamnya itu. Ada yang disebut sebagai lamukai, ada yang disebut sebagai lamul juhud, ada yang disebut sebagai hatta, ada yang disebut sebagai jawabun bil fa, jawabun bil wawi, dan au. Begitu. Meskipun secara umum, meskipun kalau seandainya kita tidak menganggap tidak ada an, ya tidak masalah juga, gitu ya. Tidak masalah juga. Yang paling penting sejak awal kita kenal
para ulama ketika ngomong dalam konteks amil-amil yang menasobkan itu, yang ada 10 itu secara umum mengklasifikasikan menjadi 2. Ya, yang pertama itu adalah menasobkan dengan dirinya sendiri dan itu ada 4, dan yang selanjutnya adalah menasobkan dengan bantuan an yang tersimpan di dalamnya itu. Secara umum kalau seandainya yang menganggap bahwa itu adalah karena menyimpan an, itu secara umum diidentikan di garis bawah ini, diidentikan dengan huruf jar. Ya, diidentikan dengan huruf jar. Yang namanya huruf jar itu tidak bisa masuk pada fiil. Karena demikian, ketika mau masuk dalam kata pada fiil, maka itu harus diberi jembatan yang namanya an masdariyah. Jadi ji'tu li aqra'a, ya, li aqra'a itu sama persis dengan ji'tu lil qiraati. Ini masuk pada ini. Kalau seandainya asumsinya begitu, tapi tidak dianggap seperti ini, tidak masalah. Karena ada ulama juga yang mengatakan bahwa ya sudah, 10 ini tidak usah diklasifikasikan menjadi 2. Tidak usah diklasifikasikan menasobkan dengan dirinya sendiri, menasobkan dengan bantuan an misalnya. Tidak usah seperti itu, ya juga gak masalah. Ya langsung saja, 10 ini termasuk dalam kategori amil-amil yang menasobkan, yang apabila ini masuk pada fi'il mudhari' yang mu'rab, maka fi'il mudhari' itu akan berhukum nasob. Itu semacam itu, ya. Jadi, agar yang paling penting, bahwa amil-amil itu banyak, gitu aja, ya. Amil-amil itu banyak, amil nasob itu banyak. Amil nasob itu ada 10. Yang 10 itu oleh para ulama dianggap, ya, dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah menasobkan dengan dirinya sendiri, menasobkan dengan bantuan an yang tersimpan di dalamnya. Itu semacam itu, ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan, kawasan kita di sini adalah fi'il mudhari' yang mu'rab. Karena demikian dia akan terpengaruh oleh amil yang masuk. Amil yang masuk bisa jadi merupakan amil nasob, bisa jadi merupakan amil jazm. Dalam kesempatan ini yang kita bahas itu adalah amil yang menasobkan. Yang ada 10, yaitu an, lan, idzan, kai, kemudian lamukai, lamul juhud, hatta, kemudian jawabun bil fa, jawabun bil wawi, dan kemudian pakai au. Secara umum kesimpulannya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.